karena wahyu ini banyak yang memahami telah berakhir pada zaman kenabian. Namun kalau keyakinan saya, wahyu kenabian memang berakhir, tapi wahyu pemimpin itu tetap bergulir begitu. Suci-suci Nur Muhammad itu adalah sukma sesembahaning para sukma sejagat raya. Imam Mahdi akan terwujud itu berawal dari tatanan di Pulau Jawa ini, dari Pulau Jawa ini atau Nusantara ini. Tapi ulo salam yo atur bagyo isuka nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi rasa hormat sedikit pun, saya menyampaikan di sini ya, atas dawuh dari Kiai, sebisa asa saya akan menyampaikan dalam arti mencari kesamaan untuk umat antara pandangan Kiai dari tadi yang dingendikake itu adalah mikro khilafah ya. Lah itu akan kami samakan, sebab ada kata-kata sesuatu yang mesti disamakan justru yang berbeda, bukan yang sama disamakan lagi begitu. Artinya berbeda apa? Berbeda pandangan, berbeda syariat mungkin, berbeda prinsip, padahal semua itu muaranya adalah sama. Hidup adalah inti rasa, yaitu romansa begitu. Artinya kita dinyatakan hidup manakala kita punya rasa. Ketika kita nggak punya rasa, minimal kita dikatakan tidur. Lah kalau rasa dan perasaan dan romansa ini sudah tidak ada, namanya tidur panjang, yaitu mati begitu loh. Nah, saya mencoba menyamakan, sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat kepada seluruh keluhuran di sini, dari Kiai Sepuh sampai dengan Kiai Abduh ini. Saya tidak bermaksud kemajon, kalau istilah Jawa itu kemajon ya menggurui gitulah, melancangi. Jadi saya akan menyampaikan sepemahaman saya, sependapat saya antara kejawen ya. Kejawen itu kalau istilah pada umumnya, lalu dengan Islam juga istilah pada umumnya, itu sesungguhnya adalah kemanunggalan. Mengapa demikian kemanunggalan? Karena ada cerita bahwa Kanjeng Nabi Muhammad punya utusan yang namanya Alif, lalu Haji Saka punya utusan yang namanya Ana begitu. Sedikit saya mengulas Kiai yang kemarin saya sampaikan ke Habib itu, bahwa sebagian orang kejawen meyakini adanya Arab digarap, Jawa digawa. Sekali lagi, Arab digarap, Jawa digawa. Inilah yang akan mewujudkan tatanan zaman akhir. Tatanan zaman akhir itu yang termaksud adalah mijilnya pemimpin zaman akhir, atau yang disebut kalau istilah Jawa Ratu Adil, atau yang disebut pula dalam istilah Islam itu adalah Imam Mahdi. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan atas hasil perjalanan spiritual saya atau sembayang saya, sebab kalau sembayang kan istilah umum, tidak ada manusia yang tidak sembayang, bahkan gentol dan sebagainya itu tetap sembahyang, cuma syariatnya yang berbeda. Saya meyakini itu. Dan kejahatan itu juga, atau bukan kejahatan ya, ketidakselarasan hidup itu terjadi di semua golongan. Tidaklah itu di dalam pondoknya, tidaklah itu di dalam mohon maaf, tempat-tempat yang kurang pas seperti pada umumnya dikatakan lokalisasi atau tempat pekerja seks komersial, itu juga lebih banyak, cuma kadarnya ada, banyak, dan lebih banyak begitu. Nah, saya menyampaikan di sini tidak akan berlebih,
artinya karena waktu yang saya harus menghormati semua pihak, bahwa menurut keyakinan saya yang saya terima dari Info Langit, sebisa saya, sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat saya, bahwa itu akan terwujud manakala ada sebuah marwah atau kalau lebih tidak lebih kasarnya sedikit, karena wahyu ini banyak yang memahami telah berakhir pada zaman kenabian. Namun kalau keyakinan saya, wahyu kenabian memang berakhir, tapi wahyu pemimpin itu tetap bergulir begitu. Nah, saya meyakini wahyu pemimpin akhir zaman ini atau marwah akhir zaman ini adalah suci-sucine Nur Muhammad yang semestinya harus diterima, semestinya, dan bahkan penekanannya adalah harus ada seseorang dari tanah Jawa siapapun yang melakoni nilai-nilai spiritual itu. Kalau disambungkan dengan Romo Kiai Sedia Payung sebelum hujan, bahwa sebelum terjadi ricuhnya dunia ini mestinya kita mempersiapkan payung. Nah, payung secara batin ini atau marwah itu adalah wahyu suci-sucine Nur Muhammad. Lah apa itu suci-sucine Nur Muhammad? Seperti yang saya terima, bahwa suci-sucine Nur Muhammad itu adalah sukma sesembahaning para sukma sejagat raya. Sekali lagi tidak harus dipercaya ini. Lah, bukti daripada ini bahwasanya ada sukma sesembahaning para sukma, menurut analisa saya begitu, adalah bahwa ketika Adam dicipta dan makhluk lain dicipta, itu untuk bersujudlah makhluk-makhluk lain itu kepada Adam begitu. Jadi kata sesembahan di sini adalah sesungguhnya bisa ditafsirkan kepada bersujudnya makhluk-makhluk lain kepada makhluk ciptaan yang bernama Adam. Nah, esensi Adam ini adalah esensi Nur Muhammad itu. Artinya sebelum segala sesuatu dicipta, Nur Muhammad menurut ngendikane para sepuh, para winasis adalah telah dicipta. Lah, yang saya maksud adalah suci-sucine Nur Muhammad yang belum pernah turun ke bumi, akan turun ke bumi untuk menata umat atau insan di muka bumi ini. Jadi saya memberikan rujukan kepada Romo Kiai, saya tidak pamrih saya akan ditunjung menjadi pemilik alwaf pengasuh alwaf atau apa, namun saya memberikan rujukan seyogianya apabila memang peduli kepada umat zaman akhir. Sekali lagi, apabila kita memang peduli dengan anak cucu, peduli dengan agama, peduli dengan umat, peduli dengan keadaan ini, yang tentunya keadaan juga membentuk jiwa kita. Jiwa dalam arti adalah perasaan kita yang terfokus kepada hanya benar salah, pinter bodoh, atau sugih melarat. Ini tentunya nggak akan selesai, karena ada orang kaya, tentu ada yang lebih kaya. Ada pepatah mengatakan di atas langit masih ada langit. Nah, lalu ada orang sengsara, ada yang lebih sengsara. Namun jika nanti sudah saatnya, mungkin semua bermuara kepada rasa. Saya meyakini, kembali lagi apa yang dimaksud oleh Kiai tadi, mikro khilafah adalah jiwa kekhilafan yang timbul pada diri manusia pada porsinya sebagai kodrat, ya, taat kepada naluri kita. Artinya mau tidak mau kita harus taat. Umpamanya saya terlahir dari Ibu Sumarnia, nggak bisa saya nawar lahir dari Ibu Tin Soeharto umpamanya. Inilah yang kita harus taat. Lalu kodrat peribadatan kita telah mengetahui bahwa Tuhan tidak melihat dari bentuk kekayaannya dan sebagainya, namun ketaatan. Jadi yang saya maksud tidak mengurangi rasa hormat adalah marwah akhir zaman ini. Sekali lagi, marwah pemimpin akhir zaman ini yang mesti kita songsong untuk kebutuhan seluruh umat di muka bumi ini. Dan saya yakin
Saya yang yakin, yang lain saya nggak untuk menyuruh untuk yakin bahwa Imam Mahdi akan terwujud itu berawal dari tatanan di Pulau Jawa ini, dari Pulau Jawa ini atau Nusantara ini, karena ada sesebutan perjanjian yang kita tidak tahu, perjanjian secara hati, secara marwah itu, bahwasanya ada istilah seperti tadi saya katakan, Imam Mahdi akan terwujud manakala Arab digarap, Jawa digawa. Kula kinten mekaten keliru ngatur kula nyuwun pangapunten. Monggo Kiai seseket kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.